Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amma ba'd. Sehat semua ya Ibu? Alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah, maka seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi sempurna amal soleh kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua nikmat, maghbumun katsirum fihi minan nas, yang manusia itu banyak lalai lupa dengan dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, pada sore hari ini kedua nikmat tersebut kita sedang memanfaatkan untuk kita sama-sama duduk di majelis ilmu atau duduk di salah satu rumah-rumah Allah untuk kita mengentaskan kejahilan dalam diri kita, dan yang paling utama adalah sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema yang pada kesempatan kali ini yaitu tentang apa ya Bu? Seandainya. Seandainya jadi apa Bu? Iya, seandainya suamiku bukan dia. Alah. Seandainya aku dulu menikah dengan dia. Seandainya suamiku dulu sakit, gak dibawa ke rumah sakit, pasti gak di-COVID-kan. Seandainya aku dulu gak begini. Mungkin sering ya kita mengucapkan begini ya. Atau mungkin kalau bahasa Jawa, dongen wong biasa ke Purbalingga lewat pada Marako yang dadak lewat Sokaraja. Pernah begitu. Kenapa? Yang dadakan lewatnya kok ya Sokaraja, ya akhirnya kecelakaan. Coba kalau lewat sini, biasa lewat sini. Atau mungkin berbagai macam donge ya yang sering kita ucapkan. Donge mau sisan kayak gini, donge gitu ya. Ini adalah ungkapan ataupun ucapan seperti ucapan penyesalan ya Bu. Sebuah penyesalan yang merupakan hal yang sering dialami oleh manusia ya, atau siapapun yang biasanya membuat orang itu menjadi mengeluh atas tindakan yang ia lakukan. Lah, dongen kalau nggak begini kan jadinya begitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang seseorang mengucapkan satu kalimat yang seseorang itu menganggap itu adalah kalimat yang sepele, kalimat yang ringan, tetapi ternyata di sisi Allah Azza wa Jalla kalimat tersebut itu akan membuat Allah murka. Dan buntut daripada murkanya Allah adalah akan memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Hanya dengan satu kalimat yang kalimat kita menganggapnya sepele, yaitu kalimat tadi, dongen. Dongen ya. Duh ya, coba kalau lewat sini kan gak kecelakaan. Coba kalau aku dibilangi manut kan gak terjadi kecelakaan misalkan ya, Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seorang yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah
namun dia menganggap ucapan tersebut ringan, dan karenanya ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ada seorang yang mengucapkan dengan satu kalimat, dan kalimat itu ringan, tetapi ternyata mendatangkan murka Allah. Bagaimana? Allah juga berfirman ya Bu di dalam Al-Quran tentang tidak bolehnya kita mengucapkan hanya dua kata. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu dengan kalimat huruf A sama H, gitu saja ya, cuma dua huruf. Tetapi ternyata kalimat tersebut itu bisa mendatangkan murka Allah, karena itu sebuah larangan. Jangan ya, wala taqul. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah mengucapkan kalimat seandainya sebagai bentuk penyesalan, seandainya sebagai bentuk yaitu tadi penyesalan atas sesuatu yang sudah terjadi, maka ini dilarang oleh syariat. Karena apa? Kita harus tahu. Kemarin kita bahas di pekan kemarin ya Bu, tentang apa ini Bu kemarin? Takdir ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah fabiiznillah, semua atas izin Allah. Semua sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang sudah menjadi takdir kita sesali. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasanya setiap kali Allah menciptakan suatu urusan musibah, masalah, pasti di situ Allah banyak memberikan hikmah. Hanya saja hikmah itu tidak datang pada hari H, pada saat kita terkena musibah, tapi Allah pasti memberikan hikmah. Hanya hikmah itu mungkin datangnya sepekan setelahnya, ya, sebulan setelahnya, bisa jadi setahun setelahnya, karena Allah menginginkan banyak kebaikan buat kita. Ya, dengan bersabar, Allah tidak menginginkan cepat Allah memberikan hikmah kepada setiap musibah yang menimpa kita. Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, beliau bersabda, al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairu wa ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Siapa Bu? Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tetapi wa fi kullin khair, pada semuanya baik mukmin yang kuat maupun yang lemah ada kebaikan. Tetapi yang kuat lebih dicintai, yang lemah dicintai nggak Bu? Dicintai, ya. Karena apa Bu? Mukmin yang lemah itu jelas lebih baik daripada orang-orang munafik. Mukmin yang lemah itu lebih baik daripada orang yang musyrik. Maka seorang yang mukmin dia tetap baik. Hanya saja Allah melebihkan pada mukmin yang kuat. Allah lebih mengatakan ia lebih dicintai dan orang tersebut, mukmin tersebut dia lebih baik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat buatmu. Ini sebuah peringatan agar kita bersungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah. Ini menunjukkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mukmin yang kuat secara akal, kuat secara kesehatan fisik, kuat secara materi, ini lebih dicintai oleh Allah. Karena kekuatan tersebut ia akan memiliki banyak keutamaan. Orang yang sehat lebih baik ya, karena apa? Dari sehatnya dia bisa menolong, dari akalnya dia pun bisa berhujah, kemudian dari akidahnya ia pun bisa menyelamatkan agamanya. Maka orang yang mukmin tadi yang kuat adalah bukan kuat secara otot,
tetapi kuat secara akal, secara akidah, secara harta, ya, Masya Allah, bisa juga secara ototnya. Itu lebih dicintai. Lalu Rasulullah SAW memotivasi dengan kalimat ihris, bersungguh-sungguhlah, jangan lemah. Ulangi, kalau kau gagal ulangi. Ihris ala ma yanfa'u. Kalau kau gagal dalam sesuatu yang bermanfaat, ya, kita coba lagi. Tapi sungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Ketika kita sedang bersungguh-sungguh, maka jangan lupa perintah Rasulullah SAW adalah minta tolong. Jangan mengandalkan kekuatan tadi. Lah aku pinter, aku sehat, aku muda, aku kaya, ya. Jangan mengandalkan, tapi tetap kita minta tolong. Wasta'in billah. Wala ta'jaz, dan jangan kalian lemah, jangan putus asa. Optimis, ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini awal dalil supaya kita ingin menjadi mukmin yang dicintai oleh Allah. Jangan menjadi orang yang lemah, jadi orang yang optimis. Lalu ini dalil yang akan menjadi tema kita. Wa in asobaka syai'un falatakul. Apabila menimpamu sesuatu, maka janganlah kalian katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Coba seandainya aku nggak begini, kan akhirnya nggak begitu ya. Coba kalau lewat Padamara kan selamat. Coba naik orasi dari gawa rumah sakit, ya kan nggak kena COVID, nggak meninggal. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan kau katakan seandainya aku nggak begini atau seandainya aku begini, pasti akan begini dan begitu. Tetapi Rasul memerintahkan, walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarullahi wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah pun menghendaki. Jadi kita nggak akan mengatakan donge-donge. Ini ringan ya Bu, tapi ini adalah ucapan yang dilarang. Menunjukkan seseorang tidak ridho dengan ketetapan Allah. Bentuk protes terhadap takdir Allah. Menunjukkan kita tidak beriman dengan rukun iman yang keenam, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Kita hanya mengakui takdir baik saja, tapi takdir buruk aku enggak lah, ya. Nah ini kadang-kadang manusia seperti ini. Padahal di sisi Allah Azza wa Jalla kita tahu bisa jadi apa yang menurut kita itu baik, padahal itu buruk menurut Allah. Dan boleh jadi apa yang menurut kita buruk, kita tidak sukai, padahal di sisi Allah itu baik. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan kita sok tahu, ya. Masya Allah. Jadi kita sudah tahu nih, ada larangan Rasulullah SAW. Jika kita terkena musibah, terkena sesuatu, mendengar sesuatu, jangan kita mengatakan dongen mau manut diomongi, gitu ya. Orang manut sih gara-gara. Padahal semua itu apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana kita mempelajari kemarin takdir? Sesungguhnya kita itu berpindah dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Kita mau kecelakaan itu di situ sudah ada takdirnya. Sebabnya adalah kita lewat jalan yang tidak biasanya. Makanya seseorang itu ketika akan datang ajal padanya, Allah akan jadikan dia itu menuju jalan yang tidak biasanya. Orang biasa-biasa nih gitu ya. Karena Allah telah mentakdirkan orang tersebut untuk menemui ajalnya, ya, atau menemui takdirnya. Jadi kita jangan mengatakan seandainya. Kenapa kita tidak boleh? Fa'in lau, karena sesungguhnya kalimat seandainya itu taftahu, akan membuka amal syaitan, akan membuka perbuatan setan. Lah setan sih ngapain Bu? Wong yang ngomong kita, setan ngapain Bu? Membisik-bisiki kita, mulane nyesel terus ya, mulane ayo ngomong, coba kemarin manut, coba aja lewat sana, terus begitu. Dan anger manut teli ya, anger liwatnya, tapi yang dadakan gitu. Terus akhirnya apa? Penyesalan.
Kalau itu sudah menumpuk, maka akan muncul dia itu mulailah suudzon kepada Allah. Allah memang gak adil. Kenapa harus aku? Kenapa harus suamiku? Kenapa harus anakku yang kena kecelakaan? Ya, nah ini bahayanya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat seandainya itu dilarang? Ya, ini ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya Al-Quran di situ ada perintah dan larangan. Kedua-duanya ada hikmah. Perintah sebagai ujian, larangan itu pun sebagai ujian, agar Allah mengetahui kadar keimanan kita. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Di antara keimanan yang Allah anjurkan di dalam rukun iman adalah iman kepada takdir, dengan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jadi jangan kita menyenangi atau mengimani pada takdir yang baik saja ya. Gusti Allah pancen lagi eman gitu ya, Masya Allah. Padahal itu juga ujian, karena Allah sendiri yang mengatakan walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah, dan sungguh kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, yang kita senangi dan yang kita benci, itu sebagai ujian. Semua Allah memiliki hikmah supaya kita itu beriman. Makanya subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada orang yang beriman. Orang beriman itu kalau dia ditimpa musibah, Masya Allah ya, ajaban di amril mu'min, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menakjubkan urusannya orang yang beriman. Innahu amruhu kulluhu khair, sesungguhnya urusannya semuanya baik. Kalau dia ditimpa sesuatu kebaikan, dia bersyukur. Ditimpa, jika diberi kenikmatan, dia bersyukur, maka ia baik baginya. Dan jika dia ditimpa suatu kesusahan, ia bersabar, ini pun baik baginya. Dan ini tidak dimiliki kecuali bagi orang-orang yang beriman. Kita milih jadi orang yang beriman atau tidak, Bu? Pilih. Karena Allah banyak sekali menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, amanu, amanu. Nah, ini semuanya adalah seruan bagi kita, yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya. Karena keimanan itu rukun yang sudah masuk ke dalam hati ya, Bu. Kalau rukun Islam, semuanya itu yang nampak, lihat. Bagaimana syahadat terdengar, sholat, puasa, zakat, haji, ya, itu semuanya amalan-amalan yang terlihat. Dan hampir semuanya itu bisa melakukan. Tapi rukun iman, rukun yang sudah masuk keyakinan ke dalam hati seseorang, hampir semuanya itu ghaib. Rukun iman kepada Allah. Allah lihat enggak? Tidak kelihatan. Tapi yakin tidak Allah yang menciptakan? Yakin. Yakin tidak Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha meliputi, tahu apa yang terlintas di dalam hati. Ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah. Iman kepada malaikat, Masya Allah. Memangnya ibu tahu malaikat? Belum pernah lihat kan ya? Tapi percaya nggak Bu ada malaikat? Percaya, Masya Allah. Ini tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Makanya orang yang beriman tahu bahwasanya di sini ada malaikat, di kanan kiri kita ada malaikat penjaga, pengawas yang senantiasa mencatat, raqibun atid, ya. Maka orang yang beriman dia hati-hati, ngomongnya hati-hati karena ada yang mencatat. Perbuatannya juga hati-hati, mau nyuri, mau berbuat curang. Inilah keimanan, ya. Jadi sudah masuk ke dalam hatinya. Bagaimana kita beriman kepada Nabi, kepada Rasul, ya, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat. Nah, ini semuanya adalah amalan-amalan hati menunjukkan kita yakin bahwa benar akan ada hari kiamat, benar akan ada hari kebangkitan. Nah, ini semuanya ada di rukun iman. Demikian juga iman kepada takdir segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemarin sudah bersabda ya bahwasanya Allah memerintahkan apa Bu? Makhluk yang pertama diciptakan
pena, ya. Memerintahkan pena, tulis apa yang harus aku tulis ya Rabb. Tulis seluruh takdir makhluknya. Masya Allah, berarti kita tuh belum diciptakan, Bu. Belum ada orang tua, belum ada Nabi Adam, bahkan belum ada langit dan bumi. Di situ sudah tertulis takdir kita. Mau lahir di tahun berapa, meninggal di tahun berapa, rizkinya bagaimana, apakah kita nanti masuk surga maupun masuk neraka, wal'iyadzubillah. Semua sudah tercatat. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah beriman kepada takdir, maka tidak ada musibah yang menimpa kecuali semua telah tercatat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun yang menimpa musibah, ya, di muka bumi ini ataupun yang menimpa kita, kecuali semuanya sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Masya Allah, ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya, kata Allah. Sebelum diciptakan langit bumi bahkan kita, semuanya sudah terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh pada yang demikian ini bagi Allah tuh gampang, mudah bagi Allah. Nah, bagi kita yang kadang-kadang sok bedek-bedek tadi, donge nggak gini, donge gitu ya, donge. Nah inilah kata Allah, kita itu memang sok pinter, sok keminter gitu ya, Insya Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, beriman kepada takdir merupakan ajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat seandainya kalimat menunjukkan bahwa kita itu menyesal dengan takdir Allah, tidak ridho dengan ketetapan Allah, protes, ya, protes, ini bentuk protes. Dongeng jangan aku ya Allah, dok yang diuji si dia. Nah inilah ibu yang dirahmati Allah, tidak menerima takdir dengan ridho. Ini adalah kalimat pembuka pintu setan yang bisa merusak hati manusia. Merusak hati. Hati itu memang tidak kelihatan ya Bu, tapi ini sangat berpengaruh, sungguh sangat berpengaruh. Karena hati itu bagaikan raja, sementara lisan kita, tangan kita, mata kita, ini semuanya adalah bala tentaranya. Bala tentara itu akan bergerak sesuai dengan perintahnya. Apa perintah rajanya? Mengeluh, ini rajanya bilang, ayo keluh kesah. Duh, jendonge. Nah itu, ya. Lalu tangan memerintahkan, hati memerintahkan tangan, ayo tangannya mukul-mukul. Sebagai bentuk penyesalan. Kakinya nendang-nendang, terus. Dan hati kita itu, ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, setan senantiasa membisiki. Allah berfirman di dalam surat An-Nas, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan kejahatan setan yang umpetan, yang bersembunyi. Bersembunyi di mana? Dalam dada manusia. Ngapain kerjaannya setan? Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bukan membisikkan kebaikan, Bu. Membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi penyesalan itu tadi, seandainya dongeng, angger gitu ya, itu adalah kalimat dari bisikan setan agar kita terus menyesal. Bayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita menyesal dari musibah kita menimpa kita hari ini, kita itu akan rugi, ya. Sholatnya tidak khusyuk, ya. Kemudian makannya tidak enak, tidurnya gelisah dengan sebab tadi menyesali takdir. Aduh dongeng, gitu ya. Masya Allah. Nah ini sebagai bentuk protes atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang bisa merusak hati. Setan terus membisiki. Ayo terus menyesal. Besok lagi menyesal. Terus 2 hari, 3 hari, 4 hari. Terus begitu. Bahkan ada Bu, yang dia tetap bersedih dengan takdir Allah. Ya, saya ada teman yang kemarin itu terkena musibah, mangsane COVID gitu ya Bu. Dia itu mulai dari sakit dia telepon ke saya.
Suami saya sudah ke rumah sakit ini, katanya suruh ke rumah sakit Margono, ya. Akhirnya dipindah ke sana. Begitu masuk rumah sakit, kemudian masuk ruang isolasi. Ini ruang masuk isolasi, Masya Allah. Terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah kesembuhan. Ketika sudah masuk ruang isolasi, kan tidak bisa ditengok ya Bu, hanya dilihat oleh kaca. Lalu istrinya itu di jendela, suaminya ngawe-awe sambil bilang, aku bali baik gitu. Suaminya, aku bali gitu ya. Terus istrinya itu bilang, sudahlah Pak, ikuti prosedur, ini lagi berobat. Laqaddarullah, jam 12 malam meninggal, Masya Allah. Dia langsung telepon lagi, suami saya meninggal. Coba ya, Masya Allah. Aku gak bawa ke rumah sakit A, gak bawa ke rumah sakit B. Ketika saya di awe-awe, aku ambil, aku bawa pulang. Kan gak meninggal. Bener apa tidak Bu? Tidak. Dia mau di rumah di kasur yang empuk. Kalau faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau dia tidur di kasur empuk sekalipun, kalau memang takdir sudah menjemput saatnya itu meninggal, ya sudah, dia meninggal pada waktunya. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi kisah itu sudah terjadi sudah hampir setahun lebih ya. Setahun lebih ya, kemarin berjumpa ya. Dia masih bersedih atas meninggalnya suami ya, Masya Allah. Saya belum berido ya. Ya karena kita tidak pungkiri ya, keimanan masing-masing orang itu berbeda. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Ingin mendapatkan pahala tanpa batas, yaitu ketika engkau mendapatkan benturan pertama, langsung kau sabar. Nilainya itu bukan 100, bisa jadi 100.000. Tapi abot. Biasanya yang pertama keluar ya aduh, deneng, ya, nangis, pingsan, meraung-raung, ya, menyalahkan ini, menyalahkan itu, ya. Kemudian tadi ucapannya donge-donge, ya, donge gitu ya, Masya Allah. Setelah lelah, baru wislam takdire, ya. Kesel. Nah ini ibu yang dirahmati Allah, jangan kita mengatakan demikian, karena ini tadi semua adalah merusak hati. Karena amalan hati itu apa Bu? Ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar ini amalan hati. Tawakal, berserah diri kepada Allah itu amalan hati. Nah ini tidak bisa nampak Bu. Makanya orang yang terkena penyakit hati nampak apa tidak Bu? Tidak. Ibu-ibu kalau kena penyakit fisik, kemudian teman kita ngasih empati, simpati, seneng ya Bu? Ibu gerah nopo Bu? Niki kok deg-degan banget, cepet banget, jantung gitu. Ya mungkin berobat mau, saya punya dokter spesial, itu sembuh loh. Oh iya mau. Kemudian ada lagi, tapi mahal, nggak apa-apa yang penting aku sembuh. Tapi jauh, nggak apa-apa yang penting aku sembuh. Diberi perhatian senang Bu. Fisik kalau sakit diberi perhatian, dikasih empati itu senang. Aduh temanku baik banget, Masya Allah. Ya walaupun hanya menunjukkan ini. Tetapi kalau pemilik hati itu yang sakit tuh, kalau diingatkan rela apa tidak? Punyun saya pun jenengan atine sakit. Lah sakit ngapa sih? Sombong. Dia nggak terima. Jenengan angkuh gitu. Ini penyakit hati. Penyakit fisik yang merasakan diri kita, orang lain tidak merasakan. Kalau diberi empati seneng Bu. Tapi padahal itu bahayanya cuma di dunia. Ya kan ya Bu? Bahayanya di dunia lah sudah. Tapi penyakit hati yang merasakan orang lain, diberi nasihat dan obatnya murah, tidak terima. Dan efeknya adalah sampai ke akhirat. Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik dari kesombongan. Masya Allah, ya.
Apa itu kesombongan? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya al-kibir batorul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran itu bagaimana? Kebenaran itu adalah mir rabbikum, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Allah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tolak, ya. Lah jare siapa masa perintah jilbab kata Allah gitu ya. Misalkan, kata siapa? Mana Rasulullah mengatakan kalau dia pergi ke dukun ibadahnya 40 hari nggak diterima. Nah, ini menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa khamtun nas, dan merendahkan manusia, ya. Merendahkan manusia bisa dengan ucapan, bisa dengan tingkah, bisa mungkin dengan cara bicara, cara berjalan, mungkin dengan isyarat-isyarat, ya. Ini pakai jempol kecil, ya. Siapa sih dia? Gitu ya. Nah, gini misalkan. Nah, ini merendahkan manusia, dan itulah yang namanya sombong. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalimat seandainya itu akan membuka pintu setan sehingga bisa merusak hati. Lagi-lagi ya Bu, kita kalau ditimpa penyakit, sakit ataupun penyakit, terkadang kita dinasehati orang lain senang, ya, berobat dengan cara mahal kita kejar. Tetapi orang yang berpenyakit hati, yang efeknya sampai ke akhirat, obatnya murah. Hanya apa? Kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran huwa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah obat dari segala penyakit yang ada di dalam dada, di dalam hati. Suruh kembali, murah, hampir semua rumah punya Al-Quran, ge? Punya terjemahannya, tadaburi dibaca, ya. Ini janji Rasul dan Allah, janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kita kadang-kadang mau yang rekasa-rekasa, ya, yang mudah-mudah, berat, ya, insyaallah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, seseorang yang dia mengatakan seandainya, selain dia mengingkari takdir, ini juga merupakan akan mengurangi kesempurnaan tauhid rububiyah. Tauhidnya bisa rusak. Apa tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, ya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Tetapi kita masih mengingkari takdir, maka ini bisa merusak tauhid rububiyah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau hasil tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan ekspektasi, maka jaga akhlak kita. Akhlak kita dijaga. Jangan sampai rusak dengan sebab kita mengatakan seandainya, ya, kalau aku ini mesti aku yang juara. Seandainya aku gini, ya. Maka kalimat seandainya untuk menyesali sesuatu yang sudah terjadi ini dilarang, ya, dilarang hukumnya. Atau seandainya aku dulu begitu, tentunya nggak akan begini, ya. Seandainya aku nggak nikah dengannya, pasti aku sudah kaya raya. Wah, belum tentu, ya. Masya Allah. Ini kan karpe dewek. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mulailah. Kalau kita sudah mulai dirasuki oleh bisikan-bisikan setan, hati kita sudah terus isinya menyesali, maka mulailah dia suudzon kepada Allah, dia suudzon kepada manusia, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua. Andaikan mendapati mertua yang tidak sesuai, duh, jangan mertua aku aja kayak kue, wis takdire gitu, ya. Masya Allah. Kemudian apa? Muncul perasaan penyesalan, gelisah, galau, ya, atau mungkin ada perasaan was-was dalam diri seseorang, kemudian merasa sedih, ya. Maka ini ibu-ibu yang dirahmati Allah bisa merusak amalan-amalan hati. Maka orang yang beriman dia akan senantiasa mengatakan qaddarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Setelah kita mengucapkan kalimat pertama, idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah mengucap kalimat istirja,
lalu tambah keridhaan dengan mengucap Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Masya Allah Bu, ini ada kisah Ummu Salamah. Kenal Bu kali Bu Salamah? Iya. Oh wonten nggih, Bu Salamah wonten. Oh Bu Salimah. Iya. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Salamah, Masya Allah. Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah, ya. Anaknya namanya Salamah. Jadi ini nama kunyah untuk nama ibunya dan bapaknya. Iya, seandainya bukan Salimah tapi Salamah ya. Ummu Salamah ini suaminya meninggal Bu, Masya Allah. Suaminya sudah ganteng, solih, wah pokoknya tiada duanya. Lakodar, kaya betul ya, Masya Allah. Ketika meninggal, Masya Allah, apa yang diucapkan Ummu Salamah? Dia memuji Allah. Apa sih kalimat pujian itu gimana bunyinya Bu? Alhamdulillah. Ajaib apa kebangetan Bu? Bagi orang yang beriman ajaib, bagi kita kebangetan. Kita asli orang sayang kepada suami nih ya. Yang diucapkan oleh Ummu Salamah adalah kalimat memuji Allah, kemudian beristirja. Dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu setelah itu dia meminta doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairum minha. Ya Allah, ya. Allahumma jurni, berikan aku pahala atas musibahku ini ya Allah. Wa akhlif li khairum minha, dan gantikan untukku yang lebih baik dari Abu Salamah. Masya Allah, dari musibah ini. Lalu apa Bu? Ini hadis qudsi ya Bu. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, mengatakan, malaikat, apa yang diucapkan oleh anak hambaku ketika anak hambaku yang lain meninggal? Atau apa yang diucapkan Ummu Salamah ketika suaminya Abu Salamah meninggal? Lalu malaikat mengatakan, dia memujimu ya Rob. Masya Allah. Allah langsung mengatakan, segera bangunkan sebuah istana di surga dengan nama Baitul Hamd. Masya Allah. Dibangunkan sebuah istana Bu. Lalu dia mengucap apa lagi? Kemudian dia beristirja. Lalu dia berdoa agar Allah memberikan pahala dan berikan ganti. Maka Allah mengutus malaikat Jibril, segera dia beri ganti yang lebih baik, suami yang lebih baik. Yaitu benar, setelah masa idah selesai, Ummu Salamah dipinang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Nah ini istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminannya apa Bu? Surga ya, Masya Allah. Makanya inilah Ibu ya, orang yang ditimpa musibah tadi, dia ridho dengan ketetapan Allah, makanya hatinya sudah ridho, sudah. Alhamdulillah, segala pujian itu hanya milik Engkau ya Allah. Engkau yang menguasai, Engkau lah yang mentakdirkan, Engkau yang telah menggariskan, Engkau yang membuat aku kuat. Nah ini kalimat pujian memuji kepada Allah. Kemudian dia mengakui, semua milikmu ya Rob, kami semuanya juga akan kembali kepadamu ya Rob ya. Kemudian dia meminta doa tadi, ya Allah berikan aku ganjaran pahala atas musibah ini, atas buah dari kesabaran. Karena bukti sabar itu tadi yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, orang yang bersabar adalah orang yang ditimpa musibah, dia mengucap kalimat istirja. Jadi dia sudah mengucap kalimat tersebut, lalu dia meminta. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ketika kita tertimpa suatu masalah, sebelum kita tertimpa dari ujian dan sebagainya, sebelum kita mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al, ucapkan tadi inna lillah, kemudian berdoa Allahumma jurni. Ketika kita meminta ya Allah berikan aku balasan pahala, itu berupa apa Bu? Kekuatan dalam diri untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak menyalahkan, untuk tidak mengucapkan kalimat seandainya ya. Ini ketika seseorang tadi sudah meminta tolong kepada Allah,
Kemudian meminta tadi, berikan aku balasan pahala. Jadi yang membuat sabar itu siapa, Bu? Allah, bukan kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam zikir pagi atau petang ya Bu, yang biasa kita baca kalimat ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini menunjukkan kita tuh makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang gak bisa apa-apa. Jangan kau biarkan aku bersandar pada kepinteranku, kekuatanku, hartaku, ya, umurku, tanpa mendapat pertolongan darimu meski sekejap mata sekalipun. Sekejap mata itu meremnya berapa menit, Bu? Nggak sampai detik ya, Bu. Lep gitu kan. Ya kan? Kadang-kadang seorang masih pada posisi itu saja kita masih bisa melihat, ya. Kita meminta kepada Allah ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, yang maha kuat, yang maha berdiri sendiri. Aslihli birahmatika, dengan rahmat dan pertolonganmu ya Allah, ya, aku benar-benar meminta tolong. Astaghith itu lebih besar daripada asta'in. Astaghith itu artinya benar-benar minta tolong. Kalau asta'in itu artinya minta tolong. Tolongnya itu bisa nanti, bisa besok. Contoh ya, kita ke suami kita, ke anak kita misalkan, Pak, tolong gasnya diganti gitu ya. Arep nggo masak mengko misalkan. Maka tidak haruslah ganti sekarang, diganti nanti, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Nggak mau dipakai inilah nanti santai-santai. Tapi sudah minta tolong tadi. Tapi yang namanya astaghith itu lebih, yang artinya minta tolong. Pak, kebakaran Pak, siki apa mengko? Keburuntong ya Bu, Masya Allah. Segera itulah. Jadi kita ketika meminta astaghithu, aku benar-benar minta tolong ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki untukku urusanku semuanya. Urusan ibu-ibu kan dedek bengek ya Bu, Masya Allah. Mulai dari bangun tidur sampai bukan mau tidur, lagi tidur, digugahi ya, Masya Allah. Nah ini urusannya ibu-ibu tuh Masya Allah. Kalau bukan pertolongan Allah, mustahil. Jadi minta kepada sang pemberi pertolongan, yaitu Allah. Maka kalimat kalimat yang ihris, kemudian wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah terkena tadi sesuatu yang tidak kita senangi, jangan katakan seandainya. Kalau toh itu musibah yang benar-benar mengguncangkan hati kita, ucapkan istirja, kemudian berdoa, lalu katakan qadarullah, wis pancen ini sudah takdir Allah. Sudah, ya. Maka orang-orang yang beriman tadi, dia tidak akan mengatakan berburuk sangka kepada Allah, ya. Ini Allah enggak adil. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ana ba'du dhanni 'abdi bi, aku tuh bergantung dari prasangkaan hambaku terhadap diriku, kata Allah. Kalau hamba itu mengatakan Allah enggak adil, Allah akan berikan ketidakadilan kepada hamba tersebut. Ini makanya kita diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah. Musibah aku yakin ya Allah, Engkau pasti sedang menggugurkan dosa. Ya digugurkan, ya. Tapi begitu musibah lalu kita mengatakan Allah tuh nggak sayang, sudah kita nggak akan disayang. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, Masya Allah. Perang Uhud itu di dalam sebuah lembah itu, di situ ada ghanimah, barang rampasan dari musuh. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan jangan turun begitu. Tapi ditunggu semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, nggak ada yang turun, ya, nggak ada musuh. Ini barang-barang musuh ini, ya, lalu diambil. Ada yang mengambil. Ternyata ada kurang lebih ada 70, ya, 70 syuhada dia mengambil. Kemudian musuh ternyata sedang memberi umpan tadi, dipanah dari atas. Masya Allah, ada 70 syuhada yang meninggal. Apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan orang-orang munafik.
Dia mengatakan, coba ya, kalau kita nggak ikut perang, ya Allah, nggak ikut tadi jihad, pasti kita atau teman kita itu nggak mati. Ya, ini ucapan orang munafik. Tapi apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, coba kalau tadi kamu dengar ucapan aku jangan turun, pasti nggak akan banyak yang mati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mengatakan demikian. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia ridho dengan ketetapan Allah. Qaddarullahu wa masya'a fa'al. Padahal di situ ada paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut meninggal. Nah ini, separah dan seperih apapun lisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada penyesalan, ya, karena ini sudah qadarullah. Ya, kalau kita kan sering ya, kita mungkin dongen mau manut jejal aja kon mudun gitu ya, kan selamat, ku ya pada ngeyel pancen. Nah ini, jangan sekali-kali kita mengatakan demikian. Nah, ini terjadi pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau tetap ridho dengan takdir Allah. Ya, ridho. Ini sudah qadarullah wa masya'a fa'al. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalimat bersungguh-sungguh, ihris ala ma yanfa'u, maka ini adalah perintah untuk kita mencoba lagi, coba lagi. Wasta'in billah, minta tolong. Terus ulangi lagi, coba lagi sambil minta tolong. Wala ta'jaz, jangan lemah. Minta tolong, kau coba lagi, jangan putus asa. Optimis. Nah, ternyata ini motivasi, Bu. Motivasi kepada kita semua. Masya Allah. Coba ya. Nah, ini pakai coba lagi. Gak boleh lah ya. Kalau kita menikmati hidup, konsep hidup seperti hadis ini, Masya Allah, maka orang itu hidup di atas takdir mengalir itu, Masya Allah. Ya, dia akan merasa apa? Nyaman. Apapun yang terjadi, dia nyaman. Gak akan ada protes. Seperti tadi, menakjubkannya orang-orang yang beriman. Kalau jatuh ya innalillahi, kalau dapat nikmat ya alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ada, Bu, sekelas sahabat yang mereka ditimpa musibah, dia sudah pada puncak untuk mengucapkan alhamdulillah. Seperti tadi, ya. Kita boro-boro alhamdulillah, innalillahi saja kelalen. Lah, apalagi Allahumma jurni belum apal. Belum apal ya, Bu? Oh belum, sudahlah ya. Ibu tawaduk saja ya, Masya Allah. Nah ini kadang-kadang yang diucapkan tadi keluh kesah, Masya Allah ya. Kita memang belum sekelas para sahabat, tetapi lagi-lagi ya Bu, yang namanya sabar itu butuh latihan. Ummu Salamah bisa pada taraf dia itu sabar pada puncak-puncaknya ujian karena dia itu ke perang alhamdulillah, ke paduk alhamdulillah, ya, WA nggak dibales ya alhamdulillah, ya, kita di live dari grup ya alhamdulillah. Lah kita gimana mau sabar, ya, buka kancing ini nggak lepas-lepas saja, pedot sisan gitu ya. Buka pintu nggak buka-buka saja sudah kesuh, telepon nggak jawab-jawab, laginya apa jane, ya Allah ya. WA online loh, online gitu ya, online nggak dibales-bales, ini sudah nuduh macam-macam ya. Nah, ini butuh latihan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa setiap pelajaran yang kita ikuti ya, ini memang teori ya Bu. Nah, tetapi bukan berarti sekedar teori, Masya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan janji Allah dan Rasulnya ya praktekkan, Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi, andaikan setiap kita semua tahu tentang konsep hidup yang seperti ini, ya, maka dia tidak akan bersedih, ya, dia akan merasa nyaman. Yang jadi masalah adalah banyak orang tidak tahu tentang hadis tadi. Makanya dia sering mengatakan seandainya. Alhamdulillah kita sudah tahu ya Bu. Kita akan mengatakan seandainya lagi lah, pokoknya gitu ya. Karena tadi merusak tauhid rububiyah, menunjukkan kita tidak ridho dengan takdir Allah. Kita itu protes, ngeyel, ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadilah kita semuanya mukmin yang kuat, mukmin yang bersungguh-sungguh, mukmin yang senantiasa meminta tolong kepada Allah, dan jangan lemah, optimis. Jika sesuatu tidak sesuai dengan harapan, ridho, berbaik sangkalah kepada Allah.
Karena boleh jadi sesuatu yang pahit menurut kita, pasti itu baik menurut Allah. Maka bersabar. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala di sisi Allah setara dengan besarnya ujian. Ya, setara dengan besarnya ujian. Dan besarnya ujian ini tadi, kenapa dia itu bisa pahalanya besar? Tergantung dari keimanan, menunjukkan imannya yang besar. Kemudian wa innallaha idza ahabbu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Jadi kalau dicintai, maka Allah akan apa, Bu? Menguji. Berarti kalau kita lagi diuji, berarti lagi dicintai. Lagi dicintai. Mari kita ubah konsep kita yang mengatakan Gusti Allah eman gitu ya, tapi menunjukkan bahwa Allah itu sedang mencintai kita. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridho, maka Allah pun akan ridho. Tapi waman sakhita falahus sakhat. Siapa yang murka, tidak ridho dengan ketetapan Allah, Allah pun murka. Masya Allah. Kita kok mau nggak dimurkai? Nggak mau. Makanya ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah ridho. Kalau kita menyesal tadi, tidak ridho, marah dengan takdir Allah, maka Allah pun akan murka kepada kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua perkataan seandainya itu terlarang? Soalnya kan kita sok bilang, seandainya aku nanti lulus, aku mau ini. Seandainya aku kaya, aku mau sedekah. Kan seandainya ya. Nah, maka ini semuanya adalah tergantung kapan dan tujuannya. Kalau seandainya pada yang telah terjadi, kapan telah terjadi, tujuannya apa? Menyesali, maka ini tidak boleh. Tapi kalau terjadinya kapan dulu, tujuannya apa? Supaya aku lebih baik. Aduh, coba ya aku manut orang tua. Tujuannya apa? Besok-besok aku akan manut karena ucapan orang tua itu benar. Ridhollah fir ridhol walidain. Maka ini pun diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kapan yang sudah terjadi, tujuannya apa? Menyesali, maka ini tidak boleh. Ya, ini dilarang. Contohnya, seandainya sebagai bentuk memprotes syariat. Coba ya, jilbab nggak dilarang ya. Rambutku tuh hitam, panjang, meling-meling gitu ya. Ini tidak boleh karena perintah ya di dalam syariat adalah untuk menutup aurat. Ya, demikian juga seandainya untuk menentang takdir. Coba aku nggak sakit, mesti aku menang wingi lomba ini. Misalkan ya, lah gara-gara aku wingi ora melu sih, jadi kalah grupe misalkan ya. Nah ini sebagai menentang takdir. Yang disesalkan adalah takdir sakitnya. Coba kalau aku nggak sakit ya, pasti menang. Nah ini juga tidak boleh. Demikian juga seandainya sebagai bentuk penyesalan tadi ya. Seandainya tidak di kesana pasti nggak meninggal. Seandainya lewatnya ke sini pasti nggak kecelakaan. Seandainya aku menikah dengan dia pasti aku kaya ya. Tetapi kalimat seandainya jika digunakan untuk berangan-angan ini bagaimana? Ini juga kembali kepada tujuannya, ya. Maka seandainya untuk berangan-angan, maka hukum sarana itu sama dengan hukum tujuan. Andaikan aku kaya, wah, ini apa? Andaikan aku kaya, aku mau berfoya-foya, aku mau keliling dunia, aku mau di negeri ini mau ke pantai pakai bikini, misalkan. Mau buka aurat lah, yang penting se-RT gak ada yang tahu gitu lah ya. Maka niat dan tujuannya ini sudah tidak baik, dia mendapatkan dosa. Padahal belum terjadi loh Bu, ya belum terjadi. Tapi kalau berangan-angan, seandainya aku kaya, aku bolak-balik umroh, Masya Allah. Seandainya aku kaya, aku akan bersedekah. Seandainya aku kaya, aku akan rumahku ada anak yatim misalkan. Maka ini seandainya, maka ini hukum sarana,
maka sama dengan hukum tujuan. Maka niatnya dia baik, tujuannya baik, maka ini diperbolehkan. Ya, jadi kembali, boleh nggak sih apakah semua kalimat lau di sini atau sekali seandainya ini dilarang? Ternyata tidak semuanya ya, tergantung kapan dan tujuannya. Maka jika yang diangankan adalah jelek ya atau buruk, maka ia terkena dosa. Tapi kalau baik, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika ucapan untuk sesuatu yang belum terjadi dan tujuannya baik itu sebagai motivasi ya, nanti kamu ya nak, kalau lulus kamu nanti jadi ini ya, maka boleh ya. Nanti kalau kamu ini nggak lulus, kamu nanti misalkan ya di universitas ini nggak lulus, kamu nanti di yang jurusan ini ya, di akademi ini ya misalkan. Maka itu boleh ya, supaya kita memotivasi ya, maka itu diperbolehkan. Atau kita berandai-andai nih Bu, sebentar Pak lagi Ramadan ya Bu, kita berangan-angan, andaikan besok Ramadan terakhirku, Masya Allah, aku akan ya, pokoknya mulai dari Ramadan awal aku mau beramal soleh, aku tidak akan sia-siakan ya, andaikan besok ini Ramadan terakhir. Karena di Ramadan kemarin ya, kakakku, saudaraku atau kemarin meninggal, nggak ketemu Ramadan. Tapi aku yang mungkin aku sedang begini ya, usia kita tidak tahu, maka kita bercita-cita tadi, andaikan ini Ramadan terakhir, maka aku akan beramal soleh, akan saumnya berkualitas. Masya Allah, ini diperbolehkan. Maka seorang hamba hendaklah ia ridho dengan takdir, karena Allah akan menguji seorang mukmin, apakah dia beriman ataukah dia orang yang munafik, apakah dia jujur ataupun dusta. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-33. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kenapa Bu? Oh, saya kira salah ayatnya. Walaqad fatanna alladhina, dan sungguh benar-benar kami akan menguji ya, sungguh benar-benar kami akan menguji alladzina min qablihim, terhadap orang-orang yang sebelum mereka. Untuk apa? Fala ya'lamannallaha alladzina shadaqu, agar Allah tahu siapa orang yang diuji itu jujur keimanannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah pun mengetahui siapa yang dusta imannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat, setiap sesuatu yang menimpa kita ini adalah bentuk ujian untuk kita, supaya Allah tahu apakah iman kita KW atau ori. Masya Allah, ibu senang yang ori apa yang KW Bu? Ori dong, tapi mahal Bu. Surga juga harganya mahal. Huffatil jannah bil makari, surga diraih oleh sesuatu yang berat, yang gak disukai oleh nafsu ya, mahal, berat, sedih ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita pelajari ya, kita bisa untuk menerima apapun takdir yang Allah berikan kepada kita ya. Kita menjadi orang yang ridho ba'dal qada. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang sangat panjang ya, doa itu terkenal dengan doa galau ya, Masya Allah. Dia itu akan ridho ya, adlun fiya qada'uk ya, adil ketetapanmu terhadap diriku, Masya Allah ya. Di sini Allah kita berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya ketetapanmu itu tidak akan pernah salah ya. Kemudian adlun fiyya qada'uk, adil ketetapanmu terhadap dirimu, enggak mungkin Allah enggak adil. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi. Kembali Al-Qur'an, jadikan Al-Qur'an itu rabi', penyejuk hatiku ya, rabi'a qalbi, nura sadri, cahaya bagi dadaku, dhahaba hammi, menghilang kesusahanku ya. Dhahaba hammi,
Rabi'a qalbi wa nura sadri jala'a huzni, ya, menghilang kesedihanku dan menghilang kegundahanku. Nah, ini semuanya bisa kita obati hati kita dengan ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla.